Pekerja cerdas hukum adalah suatu sarana edukasi untuk para pekerja agar mereka paham hak mereka di perusahaan. Kali ini adalah tentang mangkir. Seorang pekerja bernama Pak Aki, dia bekerja di perusahaan yang amat luas dan mempunyai ladang yang jauh dari kantor pusat. Nah, Pak Aki bekerja di sana sudah lama sekali. Dari awal bekerja, Pak Aki tidak mendapatkan surat kontrak atau pengangkatan. Tidak masalah, Pak Aki tetap bekerja dengan rajin sampai akhirnya ia diangkat dengan posisi sebagai mandor. Karena kantor pusat tidak dapat memantau para pekerja di ladang, maka Pak Aki melakukan absen di kantor ladang. Itulah satu-satunya cara agar kantor pusat tahu bahwa mereka datang. Nah, berdasarkan itu, maka kantor pusat menentukan dan mendistribusikan gaji mereka. Bertahun-tahun Pak Aki bekerja, semua berjalan dengan lancar. Sampai suatu kali ada masalah. Apa masalahnya? Absensi Pak Aki tidak ada. Absen orang lain sih ada. Nah, kalau sudah begitu, kantor pusat menganggap Pak Aki tidak masuk kerja. Apalagi tidak ada kabarnya, kata mereka. Apa akibatnya tidak masuk kerja dan tidak ada kabar? Pasti ada akibatnya. Pak Aki dianggap mangkir. Artinya, Pak Aki tidak datang dan bekerja sehingga ada suatu konsekuensi yang penting Pak Aki harus terima. Pasal 168 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatakan, apabila orang mangkir 5 hari berturut-turut, nah masalah. Apalagi tidak ada kabarnya dan tidak ada keterangan apapun. Bos di kantor pusat bilang, jangan gaji Pak Aki. Sebenarnya ini aneh sih, tapi berbulan-bulan hal ini terjadi meskipun Pak Aki datang ke kantor ladang. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga kantor pusat tidak mengakui Pak Aki bekerja? Amat mungkin kantor pusat banyak melakukan gonta-ganti supervisor sehingga gonta-ganti kebijakan. Nah, karena mereka ada di kantor ladang, sulit untuk menghakimi Pak Aki. Dan bagaimana absensi itu bisa datang ke kantor pusat walau Pak Aki bekerja? Jadi sulit. Sampai kapan ini terjadi? Ini terjadi berbulan-bulan. Meskipun Pak Aki protes di kantor ladang, tetapi tidak digubris. Sampai akhirnya Pak Aki pergi ke kantor pusat. Mengapa saya tidak digaji? Nah, bukan jawaban baik-baik yang Pak Aki dapatkan. Tetapi bos di kantor pusat malah jawab dengan marah. Ya karena Anda tidak absen seperti yang lain, seperti yang saya mau. Jangan seenaknya sendiri dong. Ini membuat Pak Aki bingung. Sudah absen, bahkan hampir 6 bulan tidak digaji. Nah, ini perbedaan absen ini membuatnya masalah. Atasannya gimana? Tidak ada atasan yang peduli. Gonta-ganti terus atasan. Mungkin Pak Aki lupa, mungkin Pak Aki salah. Tapi yang pertanyaan penting, bagaimana supaya Pak Aki dapat gaji lagi? Pak Aki pergilah ke Dewan Pengawas Ketenagakerjaan dan mediasi berlangsung lama sekali. Akhirnya keluar juga. Apa keputusan mediasi? Pengawas memutuskan agar perusahaan membayar Pak Aki karena sebenarnya ia masuk kerja. Apa perusahaan terima hasil mediasi ini walau ada saksi? Tentu saja perusahaan tidak mau. Si bos marah besar karena kantor pusat
diadukan ke pengawas. Nah, bagaimana ini bisa? Jadi bos mengatur senario bahwa mereka harus pecat Pak Aki. Dan ini harus dilakukan diam-diam. Karena ini tidak boleh ketahuan Pak Aki. Bagaimana ya caranya? Perusahaan mengirimkan surat panggilan. Tetapi surat panggilan itu dikirimkan saja ke kantor kebun. Ya Pak Akinya tidak ada. Dia udah tidak datang lagi, masalah. Pengiriman ini bahkan dilakukan 2 kali. Tujuannya agar Pak Aki tidak keburu menanggapinya. Setelah itu, perusahaan tunggu deh 5 hari berturut-turut. Jelas, kalau menurut undang-undang memang Pak Aki kalau tidak datang berarti mangkir. Berarti Pak Aki mengundurkan diri secara sepihak dan tidak dapat apa-apa loh. Apa skenario ini diketahui oleh Dewan Pengawas dan disampaikan di rapat? Tidak, tidak ada alasan seperti itu. Di kantor, mediasi itu hanya dibuat-buat. Menurut Pak Aki, ia tidak pernah mendapatkan surat panggilan seperti itu. Bahkan juga surat PHK tidak pernah. Apakah PHK dapat diterima? Tentu saja, ini sulit diterima. Karena hal ini tidak sesuai undang-undang. Jadi apa yang harus dilakukan hakim? Hakim menganggap Pak Aki tidak terbukti mengundurkan diri. Sebaliknya perusahaan melakukan PHK karena efisiensi. Jadi ini peraturan pemerintah nomor 35. Nah, jadi apa yang harus perusahaan bayar? Kalau sudah Pak Aki mengundurkan diri, bukan sekedar uang jasa, tetapi pesangon. Yang sesuai dong. Nah, kalau uang pisah itu bukan lagi. Jadi ada 1 penghargaan masa kerja, 1 kali penghargaan pesangon, dan penggantian hak. Ini harus layak ya. Nah, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan ikuti kisah